Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan ya di podcast sebelumnya tentang bagaimana kita bisa menjadi sehat dengan mencoba memahami pola makan dari nenek moyang kita, baik tentang pola makan, bagaimana cara hidup nenek moyang kita ya, dilihat dari pola makannya, kemudian dilihat dari aktivitas fisiknya, olahraganya, dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, bagaimana nenek moyang kita itu memilih lemak yang baik ya. Jadi melanjutkan podcast sebelumnya tentang sehat ala manusia purba, di bagian yang kedua di sebelumnya sudah kita sampaikan tentang bagaimana pola makan sehat dari nenek moyang kita, pola olahraga sehat dari nenek moyang kita, dan yang ketiga adalah memilih lemak baik. Manusia purba mengonsumsi lebih banyak lemak baik daripada lemak jenuh. Ikan, kacang-kacangan, dan buah seperti alpukat menjadi makanan tinggi lemak baik. Seperti yang Anda ketahui, ikan dan kacang-kacangan mengandung omega 3, lemak sehat dan protein yang tinggi. Lemak sehat dalam jumlah yang cukup diperlukan tubuh untuk menjaga fungsi-fungsi organ. Ya, selain itu, seperti dikutip dari ABC Australia, asam lemak esensial seperti omega 3 bisa mencegah penyakit jantung, mengurangi kadar lemak dalam darah, dan meringankan radang sendi, hingga membantu menyembuhkan asma. Kemudian, bagaimana kebiasaan manusia purba di dalam hubungannya, masih ada hubungan dengan pola makan, tetapi di sini adalah bagaimana cara mengolah makanan pada manusia purba, yaitu mereka cenderung untuk masak sendiri ya. Di zaman batu belum ada restoran tentu saja ya, atau rumah makan yang tersedia, sehingga para manusia purba tentu harus meramu atau mengolah sendiri makanannya. Inilah pelajaran kesehatan yang tak kalah penting, yaitu memasak sendiri sehingga lebih bisa mengontrol kalori yang masuk ke dalam tubuh. Berbeda dengan saat ini yang sangat dimanjakan oleh begitu banyaknya restoran dan outlet makanan cepat saji yang bisa dipesan dengan mudah, bahkan melalui order online. Sebuah data dari National Health and Nutrition Examination Survey tahun 2003 sampai 2010 membuktikan bahwa makanan restoran ternyata tidak sama sehatnya ya. Ternyata tidak sehatnya dibandingkan fast food ya. Yang menarik, makanan restoran justru mengandung lebih banyak kalori dan sodium dibandingkan dengan produk fast food. Makanan restoran diketahui bisa meningkatkan angka kolesterol hingga 58 mg per hari, sementara fast food hanya meningkatkan sejumlah 10 mg. Sementara itu, jika fast food hanya menyumbang sekitar 2097 mg sodium, maka makanan restoran justru menambah sebanyak 412 mg. Jadi hampir 2 kali lipat. Jadi mulailah untuk menyiapkan makanan kita sendiri, selain lebih sehat, lebih segar, lebih hygiene, dan kita bisa menghemat uang makan kita. Tapi Emilia mengingatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin memasak sendiri makanan kita. Yang pertama, menurut Emilia, usahakan untuk tidak menggunakan minyak. Zaman manusia purba, minyak adalah bahan bakar yang sangat langka. Jikapun ada, bentuknya adalah minyak nabati, maka mereka lebih sering merebus atau memanggang makanannya. Jadi jarang menggunakan minyak, dan hari-hari ini kita kan betul-betul penuh dengan minyak gitu ya. Gantilah minyak dengan air, ini memang aneh dan hasilnya pun kurang enak. Sebenarnya masalah enak itu selalu saya katakan, enak tidak enak itu masalah kebiasaan. Jadi kalau kita sudah biasa memakan sesuatu dan itu berlangsung lama, maka ya apapun itu akan enak-enak saja gitu ya. Hanya saja hari-hari ini kita kan
terlalu banyak godaan untuk istilahnya tes rasa makanan yang sedemikian rupa ya, sehingga dan semuanya makanan yang enak-enak itu adalah berbahan kimia. Jadi ini yang harus kita hati-hati ya. Nah, akan tapi dengan cara ini yang kita akan terhindar dari kenaikan berat badan dan dari gangguan penyakit jantung. Jadi sangat dianjurkan untuk kita ya kurangi minyak ya. Dan kalaupun pakai minyak ya cobalah pilihlah minyak yang bagus ya, yang lebih recommended lah untuk kesehatan. Pasti nanti keluarnya mahal Pak gitu ya, minyak ini mahal, minyak itu mahal gitu ya. Justru karena mahal itulah maka kita menjadi hati-hati ya. Jadi kalau kita mengutamakan kesehatan tidak ada yang kata mahal ya, karena sehat itu mahal itu ya. Yang kedua, menurut saran dari Emilia adalah mengontrol garam dan gula. Sudah pasti manusia purba tidak pernah menggunakan garam dan gula ya, apalagi MSG saat memasak, karena memang perasa tersebut belum ada di zaman dahulu. Jadi tadi yang kita singgung juga ya, jadi memang kita bagaimana kita bisa lebih menikmati rasa bahan makanan daripada penyedap rasa itu ya, apakah gula, apakah garam, itu minimalnya kan. Belum lagi tentang macam-macam MSG ya, sekarang ini judulnya kadang-kadang sudah bukan MSG, judulnya bukan mecin ya, bukan vicin ya, tetapi dengan bermacam-macam judul, tapi intinya adalah MSG ya. Garam berlebih dapat memicu hipertensi dan masalah pada ginjal Anda, sedangkan gula yang berlebih akan menggiring Anda pada obesitas dan tidak stabilnya kadar gula darah yang memicu diabetes. Jadi kontrol penggunaannya ya. Dan yang terakhir ya, manusia purba ya, nenek moyang kita itu selalu tidur dengan cukup ya. Kalau kita makannya betul, kalau kita aktivitas fisiknya, olahraganya betul ya, dan tadi memilih lemak yang baik ya, masak sendiri ya, tentu jaminan untuk tidur cukup itu juga menjadi lebih terjamin ya, karena tidur cukup itu kan kaitannya dengan makan juga dengan aktivitas fisik ya. Banyak orang susah tidur karena aktivitas fisiknya tidak terjaga gitu ya. Dr. Tim Ryan ya, profesor antropologi dari Penn State University di US ya, United States, mengatakan bahwa tidur pada zaman purba adalah sesuatu yang cocok dengan kehidupan mereka. Saat mereka lelah, mereka akan tidur dengan sendirinya ya. Jadi bukan masalah dibutuhkan atau diharuskan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mempengaruhi kesadaran dan nalar manusia seharusnya. Kuncinya adalah untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, bukan tidur yang dibatasi jam kerja seperti yang kita lakukan di era modern ini. Sebuah penelitian di Belanda yang dipublikasikan oleh The European Journal of Preventive Cardiology menunjukkan bahwa tidur cukup akan mengurangi risiko obesitas, penyakit jantung, dan menghindarkan dari risiko kematian dini. Tak hanya itu, dengan tidur, otak berkesempatan untuk istirahat dan memperbaiki neuron-neuron sel-sel otak yang rusak. Tidur juga berperan menyegarkan kembali koneksi penting antara sel-sel otak yang kurang digunakan. Ya. Demikian satu kebiasaan nenek moyang kita berkenaan dengan pola makan, berkenaan dengan aktivitas fisik, berkenaan dengan olahraga, ya, berkenaan dengan bagaimana mereka memilih lemak yang baik, ya, kemudian memasak sendiri dan tidur yang cukup ya. Demikian podcast untuk hari ini yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di hari Kamis yang akan datang dengan pokok bahasan
pembahasan yang lain masih dengan tema hidup sehat dengan menggali warisan budaya nenek moyang kita. Tetap semangat, sehat, mari kita tetap jaga kesehatan kita, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan juga spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.